Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kisahnya dimulai, silahkan sobat absen di kolom komentar untuk saling mengenal satu sama lain. Dan mari kita mulai kisahnya. Langit sore di kota Bandung berwarna jingga ketika Nadia Prameswari melangkah keluar dari gang sempit tempat tinggalnya. Udara dingin khas pegunungan menyelinap di sela-sela bajunya, tapi tidak cukup untuk mendinginkan semangatnya. Sejak kecil, ia selalu mendongakkan kepala setiap kali suara pesawat melintas di langit. Baginya, burung besi itu bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah simbol harapan, pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Nadia tumbuh di lingkungan yang sederhana. Ibunya, Bu Mirna, berjualan gorengan di depan rumah, sementara ayahnya, Pak Budi, telah meninggal akibat kecelakaan kerja ketika Nadia berusia 13 tahun. Kehilangan itu meninggalkan luka dalam, tetapi juga memantik tekad yang membara di hati gadis itu. Ia tidak ingin hidupnya terus terjebak dalam kemiskinan. Saat kecil, Nadia sering mengumpulkan brosur maskapai penerbangan dari terminal Bandara Hussein Sastra Negara. Ia akan duduk di bangku kayu tua, membaca setiap kata dalam brosur itu dengan saksama, membayangkan dirinya berjalan di lorong kabin dengan seragam elegan. Namun, impian itu terasa begitu jauh. Ketika lulus SMA, Nadia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket untuk membantu ibunya. Setiap malam, ia menelusuri internet, mencari informasi tentang sekolah pramugari. Tapi biaya pelatihannya hampir mustahil bagi mereka. Sekolah pramugari itu mahal. Nadia, ibu tidak bisa membayarnya, kata Bu Mirna suatu malam, dengan nada lelah yang sulit disembunyikan. Namun, kesempatan datang ketika sebuah maskapai besar, Garuda Nusantara Airlines, membuka rekrutmen pramugari dengan beasiswa penuh bagi kandidat berprestasi. Nadia tidak membuang waktu. Ia mengikuti semua tahap seleksi dengan penuh semangat. Hari itu, setelah melewati wawancara terakhir di kantor pusat maskapai di Jakarta, ia pulang ke Bandung dengan hati berdebar. Selama berhari-hari, ia menunggu kabar dengan resah. Hingga suatu sore, saat sedang membantu ibunya menggoreng pisang, ponselnya bergetar. Nadia Prameswari. Suara di ujung telepon terdengar resmi. "Iya, saya sendiri," jawabnya, jantungnya berpacu. "Dengan senang hati kami mengabarkan bahwa Anda lolos seleksi dan akan mengikuti pelatihan sebagai pramugari di Akademi Penerbangan kami di Jakarta." Tangan Nadia gemetar. Matanya membelalak tidak percaya. Saya diterima." "Ya, selamat, Nadia." Nadia menjatuhkan spatula yang dipegangnya. Minyak panas menyiprat ke kulitnya. Tapi ia tidak peduli. Ia berlari ke dalam rumah, memeluk ibunya erat-erat. "Ibu, aku diterima." Nadia berseru dengan mata berkaca-kaca. Bu Mirna terdiam sejenak, seakan mencerna kata-kata putrinya. Kemudian ia tersenyum. Air mata jatuh di pipinya. "Alhamdulillah, Nak, ayahmu pasti bangga." Pelatihan dimulai sebulan setelahnya. Nadia meninggalkan Bandung dan menetap di asrama akademi di Cengkareng, Jakarta. Hari-hari di akademi penuh dengan latihan ketat, dari pelajaran keselamatan penerbangan, prosedur evakuasi, hingga tata cara menghadapi penumpang yang bermasalah. Di antara rekan-rekannya, Nadia adalah yang paling gigih. Ia selalu datang lebih awal di kelas, mencatat setiap materi dengan saksama, dan berlatih lebih keras dari yang lain. Salah satu instruktur, Pak Suryo, seorang mantan pramugara senior, bahkan mulai memperhatikan ketekunannya. "Kamu punya potensi besar, Nadia," kata Pak Suryo suatu hari setelah sesi simulasi darurat. "Tetaplah disiplin dan profesional, karena dunia ini tidak mudah." Nadia mengangguk. Ia memahami maksudnya. Dunia penerbangan, sebagaimana glamor yang terlihat dari luar, juga memiliki tantangan yang tidak sedikit. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, hingga tibalah hari yang dinantikannya. Setelah ujian terakhir, Nadia dan rekan-rekannya berkumpul di aula akademi untuk menerima seragam mereka. Seragam itu berwarna biru tua dengan aksen emas. Begitu dikenakan, Nadia merasa seolah sedang memeluk impiannya sendiri. Ia berdiri di depan cermin besar di kamar asrama, menatap refleksi dirinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa seperti seorang pramugari. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu dipenuhi hiruk-pikuk penumpang yang lalu lalang. Suara pengumuman penerbangan bergema dari pengeras suara, sementara roda koper beradu dengan lantai marmer yang dingin. Nadia Prameswari
dalam seragam biru tua maskapai Garuda Nusantara Airlines, berdiri di antara pramugari lain di ruang briefing. Ini adalah penerbangan pertamanya, dan perasaan tegang bercampur dengan antusiasme memenuhi dirinya. Seorang pramugari senior mendekatinya. Mbak Rina, perempuan berusia awal 30-an dengan wajah anggun namun sorot mata tajam, tersenyum tipis. Penerbangan pertama? Tanyanya singkat. Nadia mengangguk. Iya, Mbak. Mbak Rina menatapnya sesaat sebelum menambahkan. Selamat datang di dunia nyata, Dek. Nanti kamu akan lihat sendiri. Dunia ini nggak selalu seindah yang kamu bayangkan. Sebelum Nadia sempat bertanya maksudnya, seorang pria berseragam pilot masuk ruangan. Kapten Bagus, pria berusia sekitar 45 tahun dengan perawakan gagah, mulai menjelaskan rute penerbangan ke Makassar. Nadia mencatat dengan saksama setiap informasi yang diberikan, tetapi ia tidak bisa mengabaikan sorotan mata seorang pilot lain yang duduk di ujung ruangan. Kapten Haryo, pilot senior yang terkenal di maskapai, menatapnya dengan senyum yang sulit diartikan. Saat briefing selesai, Nadia berjalan keluar bersama seorang pramugari lain, Sari, yang sepertinya ramah. Jangan kaget kalau nanti ada yang coba mendekatimu, bisik Sari sambil melirik ke arah Kapten Haryo yang berjalan santai ke arah mereka. Terutama kalau kamu masih fresh seperti ini. Nadia hanya tersenyum canggung tanpa memahami sepenuhnya maksudnya. Penerbangan berjalan lancar. Nadia mengikuti instruksi seniornya, memastikan setiap penumpang terlayani dengan baik. Di sepanjang perjalanan, ia memperhatikan bagaimana pramugari lain berinteraksi dengan para pilot. Ada yang berbicara dengan santai, ada pula yang tampak menjaga jarak. Saat istirahat sejenak di dapur kecil pesawat, Mbak Rina mendekatinya lagi. Jadi, gimana rasanya terbang pertama kali? Rasanya luar biasa, Mbak. Jawab Nadia jujur. Mbak Rina tersenyum, tapi ada nada masam dalam ekspresinya. Kita lihat nanti. Tiba-tiba, Kapten Haryo muncul di pintu dapur kecil. Nadia, kan? Nadia menoleh dan mengangguk sopan. Iya, Kapten. Kapten Haryo menyeringai. Kerja bagus tadi. Terlihat sigap dan rapi. Terima kasih, Kapten. Jawab Nadia dengan hati-hati. Tatapan pria itu tidak berpindah dari wajahnya. Kapan-kapan, kalau ada waktu luang, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak. Mbak Rina yang berdiri di sebelah Nadia tidak berkata apa-apa, tapi sorot matanya seakan memberi peringatan. Penerbangan pertama Nadia berakhir tanpa kendala. Saat mereka turun dari pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin, Nadia merasa lega. Namun, ketika ia melewati ruang briefing sebelum penerbangan pulang, ia melihat Kapten Haryo masih berdiri di dekat pintu, menatapnya dari kejauhan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Langit Surabaya berwarna jingga saat Nadia menjejakkan kakinya di landasan pacu Bandara Juanda. Penerbangan dari Jakarta telah berjalan lancar, dan tubuhnya mulai terbiasa dengan ritme kerja sebagai pramugari. Setelah menyelesaikan prosedur deboarding dan memastikan kabin bersih, ia melangkah keluar pesawat bersama Mbak Rina dan Sari. Dek, ikut makan malam gak nanti? Tanya Sari sambil merapikan rambutnya yang lepas dari sanggul. Nadia menggeleng pelan. Aku capek. Mungkin istirahat saja di hotel. Sari terkekeh, seolah sudah menebak jawabannya. Ya udah, tapi kalau berubah pikiran, kabarin, ya. Sambil berjalan menuju bus awak kabin yang akan membawa mereka ke hotel, Nadia merasa tatapan seseorang menempel di punggungnya. Ketika menoleh, ia mendapati Kapten Haryo berdiri tidak jauh, dengan tangan di saku dan senyum tipis di wajahnya. Saat berada di Hotel Grand Darmo, Nadia akhirnya bisa merebahkan tubuhnya di kasur empuk. Udara kamar yang dingin membuatnya semakin malas keluar. Tapi ponselnya tiba-tiba bergetar. Kapten Haryo, makan malam, yuk, saya tunggu di restoran hotel. Nadia membaca pesan itu berulang kali. Ini tidak biasa. Ia belum pernah benar-benar berbicara dengan Kapten Haryo selain interaksi profesional di pesawat. Sejenak ia ragu, tapi menolak ajakan seorang kapten senior tanpa alasan bisa dianggap tidak sopan. Dengan enggan, ia merapikan penampilannya dan turun ke restoran hotel. Saat tiba, Kapten Haryo sudah duduk di meja sudut, mengenakan kemeja putih santai. Di mejanya, sudah ada segelas wain dan piring steak yang belum disentuh. Nadia, duduk sini. Sapanya ramah. Nadia menarik kursi dengan hati-hati. Selamat malam, Kapten. Kapten Haryo tertawa kecil. Santai aja, nggak usah sekaku itu. Kita ngobrol sebagai teman. Seorang pelayan datang,
dan Nadia hanya memesan jus jeruk. Ia tidak ingin berlama-lama. "Saya perhatiin kamu selama beberapa penerbangan terakhir," ujar Kapten Haryo sambil mengaduk minumannya. "Kamu punya potensi besar." Nadia menegakkan punggungnya. "Terima kasih, Kapten. Saya hanya ingin bekerja dengan baik." "Itu bagus. Tapi kamu tahu nggak, banyak pramugari yang karirnya bisa melesat dengan cepat." Nadia mengernyitkan dahi. "Maksudnya?" Kapten Haryo menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Saya bisa bantu kamu dapat penerbangan internasional lebih cepat. Nggak perlu bertahun-tahun menunggu. Asal kamu tahu caranya." Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Nadia menelan ludah, mencoba memahami maksudnya. "Caranya?" tanyanya. Suaranya nyaris berbisik. Kapten Haryo menatapnya lama sebelum menjawab. "Kedekatan dengan senior bisa sangat membantu. Ada sistem yang gak tertulis di dunia ini, dan kalau kamu cerdas, kamu bisa manfaatkan itu." Nadia merasa perutnya bergejolak. Ia meremas jemarinya di bawah meja, mencoba menjaga ekspresinya tetap tenang. "Maaf, saya kurang paham," katanya akhirnya. Kapten Haryo tersenyum, tapi matanya tetap tajam. "Santai aja. Saya cuma kasih saran. Kalau kamu tertarik, kita bisa ngobrol lebih lanjut." Nadia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia merasa ingin segera meninggalkan meja itu. Langit Jakarta masih gelap ketika Nadia tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk penerbangan berikutnya. Matanya masih terasa berat setelah semalaman sulit tidur. Percakapan dengan Kapten Haryo terus terngiang di kepalanya. Kata-katanya tidak sepenuhnya eksplisit, tetapi Nadia cukup pintar untuk memahami maksud terselubungnya. Setibanya di ruang kru, suasana terasa berbeda. Biasanya, beberapa pramugari menyapa dengan ramah, tetapi kali ini beberapa hanya melirik sekilas sebelum kembali berbicara dengan sesamanya. Nadia." Suara Mbak Rina tiba-tiba terdengar di belakangnya. Wanita itu mendekat, memasang ekspresi yang sulit diartikan. "Kamu baik-baik aja?" Nadia mengangguk cepat. "Kenapa memangnya, Mbak?" Mbak Rina menghela napas, seolah enggan menjelaskan. "Dengar-dengar, kemarin Kapten Haryo ngajak kamu makan malam." Jantung Nadia berdegup lebih cepat. "Iya, tapi cuma ngobrol biasa," jawabnya hati-hati. Mbak Rina menatapnya lekat. "Kamu nolak, kan?" Nadia tidak langsung menjawab. Matanya mengamati sekitar, menyadari beberapa rekan kerja mencuri dengar. Sari, yang biasanya ramah, hanya menunduk dan pura-pura sibuk dengan kopernya. "Kalau iya, kenapa, Mbak?" tanya Nadia akhirnya. Mbak Rina menghela napas, lalu menepuk pundaknya. "Kamu bakal lihat sendiri nanti." Sebelum Nadia sempat bertanya lebih lanjut, pintu ruang kru terbuka dan seorang supervisor, Pak Edwin, masuk dengan map di tangan. "Nadia," panggilnya. Nadia menoleh cepat. "Iya, Pak." "Jadwal kamu berubah. Kamu ditugaskan untuk penerbangan malam ke Banjarmasin," katanya tanpa basa-basi. Nadia terkejut. "Tapi, Pak, saya seharusnya terbang ke Denpasar siang ini." "Itu keputusan manajemen," jawab Pak Edwin singkat. "Nggak ada diskusi." Nadia menelan ludah. Ini aneh. Jadwal penerbangan pramugari memang bisa berubah, tetapi tidak semendadak ini, terutama tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia melirik ke arah Mbak Rina yang hanya menghela napas dan menggeleng pelan. Penerbangan ke Banjarmasin berlangsung melelahkan. Ia ditugaskan dalam shift malam, rute yang jarang diminati karena kelelahan yang lebih tinggi. Begitu pesawat mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, tubuhnya terasa lelah luar biasa. Di hotel tempat kru menginap, Nadia akhirnya sempat merebahkan tubuh di kasur ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Nomor tidak dikenal. Kamu nggak bisa melawan sistem, Nadia. Jangan cari masalah." Pagi itu, Nadia duduk di bangku panjang di lobi kantor maskapai Garuda Nusantara Airlines di kawasan Cengkareng, Jakarta. Tangannya meremas ujung rok seragamnya. Jantungnya berdetak cepat. Email yang ia terima malam sebelumnya berisi pemberitahuan dari manajemen bahwa akan ada evaluasi kinerja terhadap dirinya. Tak butuh waktu lama sebelum seorang staf HRD, seorang pria berusia akhir 40-an bernama Pak Surya, muncul dari balik pintu kaca. "Nadia Prameswari," panggilnya. Nadia berdiri cepat. "Ya, Pak," jawabnya. Lalu mengikuti langkah pria itu ke dalam ruangan yang terasa terlalu formal untuk sekadar evaluasi biasa. Di dalamnya, sudah ada dua orang lain yang duduk. Bu Rini, kepala bagian operasional kru kabin,
dan seorang wanita yang tampak lebih muda, Mbak Tia, staf HR yang bertugas mencatat. Nadia, kami memanggilmu untuk mendiskusikan beberapa laporan dari atasan dan rekan kerja terkait kinerjamu, kata Bu Rini. Suaranya tegas tetapi tidak terdengar hangat. Nadia mengernyit. Laporan? Pak Surya menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ada beberapa keluhan. Salah satunya menyebutkan bahwa kamu kurang kooperatif dengan senior dan tidak menunjukkan sikap profesional yang diharapkan dari seorang pramugari. Dada Nadia terasa sesak. Maaf, Pak, Bu, saya tidak mengerti. Saya selalu menjalankan tugas saya sesuai SOP. Bu Rini menatapnya dengan dingin. Kami mendapat informasi bahwa kamu menolak ajakan makan malam dari salah satu kapten senior. Apakah itu benar? Pertanyaan itu membuat tengkuk Nadia meremang. Iya, Bu. Tapi saya pikir itu di luar urusan pekerjaan. Pak Surya tersenyum tipis. Tetapi ada sesuatu yang tidak nyaman di balik senyumnya. Tentu saja. Namun, dalam dunia aviasi, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, terutama senior, adalah bagian dari kerja tim. Dan menurut laporan, sikapmu dianggap kurang menghargai senioritas. Nadia mengepalkan tangannya di bawah meja. Saya selalu menghormati senior saya, Pak, tapi saya rasa urusan pribadi seharusnya tidak mempengaruhi penilaian kinerja saya. Mbak Tia mengetik sesuatu di laptopnya sebelum Bu Rini melanjutkan. Kamu baru bekerja beberapa bulan, Nadia. Ini kesempatan untuk belajar bagaimana sistem di sini berjalan. Kami ingin memastikan kamu tetap bisa menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan. Nadia merasa seolah dijebak dalam sebuah skenario yang sudah diatur sejak awal. Tidak ada perdebatan yang bisa ia menangkan di sini. Pak Surya menatapnya sejenak sebelum menyodorkan sebuah dokumen di hadapannya. Kami memberi waktu 1 minggu untuk menunjukkan peningkatan kinerja dan sikap yang lebih fleksibel. Kalau tidak, kami harus mempertimbangkan posisi kamu di maskapai ini. Tangan Nadia gemetar saat ia mengambil kertas itu. Tidak ada pilihan di sini. Hanya ultimatum. Sore harinya, setelah keluar dari kantor manajemen, Nadia bertemu dengan Sinta, seorang pramugari senior yang dikenal lebih tertutup dibanding lainnya. Mereka duduk di kafe kecil di dekat bandara, jauh dari telinga orang-orang maskapai. Kamu baru mulai, Nadia, kata Sinta pelan, sambil mengaduk kopinya. Mereka akan mengujimu. Kalau kamu melawan, mereka akan membuat hidupmu lebih sulit. Nadia menatapnya, masih mencoba mencerna semua yang terjadi. Jadi, aku harus mengikuti semua ini? Aku harus menyerah. Sinta tersenyum tipis, tetapi matanya tidak menunjukkan kebahagiaan. Bukan menyerah, tapi belajar bagaimana bertahan. Langit Makassar masih gelap saat Nadia turun dari pesawat bersama kru lainnya. Penerbangan malam dari Jakarta itu melelahkan, tetapi pikirannya jauh lebih kacau dibandingkan tubuhnya yang letih. Tekanan yang ia rasakan semakin berat, terutama setelah pertemuannya dengan manajemen. Saat tiba di hotel tempat kru menginap, Mbak Rina berjalan di sampingnya, matanya penuh kekhawatiran. Kamu kelihatan makin kurus, Dek, katanya pelan. Nadia memaksakan senyum. Biasa aja, Mbak, cuma capek. Mereka berjalan memasuki lobi hotel, melewati beberapa rekan yang sudah lebih dulu tiba. Kapten Haryo berdiri di sudut ruangan, berbicara dengan seorang pilot lain. Begitu melihat Nadia, ia tersenyum kecil, tetapi ekspresi di matanya dingin dan tajam. Nadia menunduk, mempercepat langkah menuju lift. Di dalam kamarnya di lantai 6, ia duduk di ujung ranjang, membuka ponselnya dengan tangan gemetar. Perasaan was-was terus menghantuinya sejak ia mulai bersikap lebih tegas menolak tekanan dari para senior. Sejak pagi, ia merasakan tatapan berbeda dari rekan-rekannya. Beberapa mulai menjaga jarak. Bahkan Sari, yang biasanya banyak bicara, hanya tersenyum kaku sebelum menghindarinya. Nadia menarik napas dalam, membuka emailnya. Ada pesan masuk dari bagian HRD dengan subjek, tindak lanjut evaluasi kinerja. Ia membaca isi email itu dengan jantung berdebar. Manajemen meminta pertemuan tambahan minggu depan untuk membahas kembali kinerjanya. Tangannya mengepal. Ini bukan evaluasi biasa. Ini adalah peringatan. Ia tidak bisa diam saja. Setelah mengumpulkan keberanian, ia membuka daftar kontak di ponselnya dan mengetik pesan kepada Bu Ratri, kepala HR yang ia kenal sejak awal rekrutmen. Selamat malam, Bu Ratri. Maaf mengganggu. Saya ingin membahas sesuatu mengenai evaluasi saya. Apakah ada waktu untuk bertemu? Beberapa menit berlalu tanpa jawaban.
Nadia mulai merasa ragu. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Bukan balasan dari Bu Ratri, tetapi pesan dari nomor tidak dikenal. Hati-hati, Nadia, jangan buat kesalahan. Napasnya tercekat. Ia membaca pesan itu berulang kali, tetapi tidak ada petunjuk siapa pengirimnya. Ia menelan ludah dan dengan tangan gemetar membalas pesan itu. Siapa ini? Tidak ada jawaban. Malam di Bandara Ngurah Rai, Bali, terasa lebih dingin dari biasanya. Nadia duduk sendirian di ruang tunggu kru setelah penerbangan panjang dari Jakarta. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya jauh lebih lelah. Ancaman yang ia terima beberapa hari lalu masih menghantui, ditambah tekanan yang semakin terasa dari lingkungan kerja. Ia menatap layar ponselnya, membuka kembali email evaluasi dari HRD. Seolah dunia terus berusaha menguji kesabarannya. Tidak ada lagi tempat yang terasa aman, tidak di pesawat, tidak di bandara, bahkan tidak di antara rekan-rekannya sendiri. Masih kepikiran. Nadia menoleh cepat. Dewi, sahabat lamanya yang dulu juga seorang pramugari, kini duduk di sampingnya. Dewi sudah lebih dulu meninggalkan dunia penerbangan setelah mengalami tekanan serupa, memilih hidup lebih tenang di Malang. Kamu sudah dengar ceritanya, kan? Suara Nadia terdengar lemah. Dewi mengangguk pelan. Aku dengar dari beberapa teman. Mereka bilang kamu bikin masalah sama kapten. Nadia tertawa pahit. Jadi sekarang menolak ajakan makan malam disebut bikin masalah? Dewi menatapnya lekat. Kamu tahu sendiri, Nat, dunia ini nggak adil. Mereka yang punya kuasa bisa melakukan apapun. Dan kalau kita nggak ikut arus, mereka akan menyingkirkan kita dengan cara halus atau kasar. Nadia menarik napas dalam. Aku nggak mau menyerah. Why? Aku kerja jujur. Aku nggak pernah macam-macam. Kenapa harus aku yang disingkirkan? Dewi tersenyum tipis. Ada kesedihan di matanya. Aku dulu juga berpikir begitu. Sampai akhirnya aku sadar, mempertahankan integritas di tempat yang salah cuma akan menyakiti diri sendiri. Nadia menggenggam tangannya di atas pangkuan. Aku cuma ingin bertahan tanpa harus mengorbankan harga diriku. Dewi terdiam beberapa saat sebelum berkata, kalau gitu, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Panggilan boarding untuk penerbangan selanjutnya terdengar dari pengeras suara. Nadia menghela napas. Ini adalah rutenya menuju Surabaya. Penerbangan terakhirnya malam ini. Saat berjalan menuju gerbang keberangkatan, ia melirik ke arah Dewi yang masih duduk di bangku panjang, menatapnya dengan tatapan penuh arti. Langit Jakarta tampak kelabu ketika Nadia keluar dari lobi asrama kru di Cengkareng. Hujan rintik-rintik mengguyur jalanan, membasahi trotoar yang dipenuhi pejalan kaki yang berlalu lalang dengan tergesa. Ia menarik napas dalam sebelum menaiki taksi yang telah menunggunya di pinggir jalan. Kementeng, Pak, ujarnya kepada sopir. Mobil melaju perlahan di tengah kemacetan ibu kota. Tangannya menggenggam erat ponsel. Matanya terus menatap layar tanpa benar-benar melihat apapun. Ia telah mengumpulkan cukup keberanian untuk mengambil langkah yang mungkin akan mengubah segalanya. Beberapa hari terakhir, ia mulai mencari kontak seorang jurnalis investigatif yang dikenal sering mengungkap skandal besar. Nama yang disebut-sebut rekan-rekannya adalah Arman Satria, seorang wartawan senior yang bekerja di salah satu media nasional terkemuka. Setelah perjalanan hampir 1 jam, taksi berhenti di depan sebuah kafe kecil di kawasan Menteng. Nadia turun, menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Di sudut ruangan, seorang pria berusia sekitar 40 tahun duduk dengan secangkir kopi di depannya. Wajahnya serius, tatapannya tajam, tetapi ada sesuatu yang menenangkan dalam cara ia duduk dengan santai, seolah tidak tergesa. Nadia? Tanyanya begitu melihatnya mendekat. Nadia mengangguk pelan dan duduk di kursi di depannya. Tangannya masih gemetar. Ia telah menyusun kata-kata di kepalanya, tetapi kini semua terasa menguap begitu saja. Arman menatapnya sejenak sebelum berkata, saya sudah dengar sedikit dari sumber lain, tapi saya ingin dengar langsung dari kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Nadia menelan ludah. Saya seorang pramugari di Garuda Nusantara Airlines. Saya mengalami tekanan dari beberapa atasan dan pilot senior karena menolak ajakan mereka di luar urusan pekerjaan. Arman mengangkat alisnya. Tekanan seperti apa? Mereka mulai mengubah jadwal penerbangan saya secara sepihak, menyulitkan saya dengan evaluasi kerja yang tidak adil, dan saya juga menerima ancaman anonim. Arman mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, berpikir, kamu punya bukti? Nadia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri,
dan memperlihatkan beberapa tangkapan layar percakapan dengan seniornya, termasuk pesan anonim yang ia terima beberapa hari lalu. Arman melihat layar ponselnya dengan seksama, lalu kembali menatap Nadia. "Ini besar," katanya pelan. "Tapi kamu sadar risiko yang kamu ambil kalau kamu lanjut dengan ini?" Nadia menggenggam tangannya sendiri. "Saya tidak bisa diam saja. Saya ingin orang tahu apa yang terjadi di dalam dunia ini." Arman mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita harus lakukan ini dengan hati-hati." Nadia hendak menjawab ketika tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Berhenti sebelum terlambat." Hujan deras mengguyur Jakarta ketika Nadia duduk di lobi sebuah kedai kopi di kawasan Tebet. Sisa panas dari cangkir teh di hadapannya sudah mulai menghilang, sama seperti harapannya akan masa depan yang ia bangun dengan susah payah. Pagi tadi, ia menerima email dari manajemen Garuda Nusantara Airlines yang memberitahukan bahwa dirinya telah dianggap melakukan pelanggaran etika kerja dan dinonaktifkan dari daftar kru aktif hingga pemberitahuan lebih lanjut. Dalam kata lain, ia dipecat tanpa benar-benar dipecat. Tangannya gemetar saat membaca ulang email itu. Semua terasa begitu absurd. Ia bekerja sesuai aturan, tidak pernah melanggar prosedur, tetapi justru dirinya yang harus disingkirkan. Ponselnya bergetar. Nama Sinta muncul di layar. "Hei," Nadia menjawab lirih. "Maaf, Nat." Suara Sinta terdengar pelan. "Aku baru dengar tentang keputusan mereka." Nadia menutup matanya, berusaha menahan emosinya. "Aku sudah menduganya." Di seberang telepon, Sinta terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Kamu masih mau lanjut berjuang?" Nadia tersenyum pahit. "Sekarang? Dengan apa?" "Ada yang ingin bertemu denganmu," ujar Sinta, seorang mantan kru yang dulu juga mengalami hal yang sama. Nadia menghela napas panjang. "Aku harus pikir-pikir dulu, Sin. Aku bahkan gak tahu harus mulai dari mana lagi." Sinta tidak mendesaknya. "Kalau kamu butuh sesuatu, aku di sini." Setelah panggilan berakhir, Nadia menatap layar ponselnya lama. Ia ingin menyerah, ingin lari sejauh mungkin dari dunia yang telah menghancurkan impiannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti di sini. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membuka laptopnya dan mulai mengetik. Matahari siang bersinar terik di Jakarta ketika Nadia melangkah masuk ke kantor majalah Nusantara, sebuah media investigasi yang telah lama dikenal sebagai suara bagi mereka yang tertindas. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans, jauh dari seragam pramugari biru yang dulu ia kenakan dengan bangga. Di dalam ruang redaksi, Arman Satria, jurnalis senior yang beberapa minggu lalu ia temui, menyambutnya dengan anggukan singkat. "Semua sudah siap?" tanyanya sambil menunjuk layar komputer yang menampilkan draft artikel panjang. Nadia menarik napas dalam. "Aku sudah mengoreksi semuanya. Semua data, bukti percakapan, dan testimoni dari beberapa mantan kru ada di dalamnya." Arman membaca sekilas sebelum mengangguk puas. "Bagus, ini akan mengguncang industri penerbangan." Nadia menatap layar laptopnya dengan hati berdebar. Artikel itu bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah suara bagi mereka yang selama ini diam. Kesaksian dari beberapa pramugari lain yang juga mengalami tekanan serupa, pernyataan dari mantan kru yang memilih keluar, serta bukti bagaimana sistem telah membiarkan praktik ini terus berlangsung. "Setelah artikel ini terbit, kamu siap dengan konsekuensinya?" tanya Arman serius. Nadia menelan ludah, tetapi matanya penuh keteguhan. "Aku harus siap." Beberapa jam kemudian, artikel berjudul "Di Balik Senyum Pramugari, Skandal yang Tersembunyi di Dunia Penerbangan Indonesia" tayang di website majalah tersebut. Reaksinya cepat. Hanya dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi oleh diskusi panas. Tagar pramugari bicara menjadi trending di Twitter. Beberapa akun anonim mengaku mengalami hal yang sama, sementara sebagian lain membela pihak maskapai dan menyebutnya sebagai fitnah. Nadia duduk diam di sudut ruangan kantor redaksi, mengamati layar ponselnya yang terus bergetar dengan notifikasi. Sebuah berita terbaru muncul di salah satu portal nasional. Otoritas penerbangan akan investigasi dugaan pelecehan di maskapai nasional.